Shalom semuanya. Mari saudara-saudara, saudara yang ada di rumah dimanapun berada, saat ini kita akan memulaikan ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita mau naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, apapun keberadaan yang kami hadapi ya Tuhan, kami tetap percaya ya Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan menjadi kerinduan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab hanya oleh darah anak domba Allah yang telah menebus setiap kita, yang memberikan kemenangan atas setiap kita. Haleluya. Kuasa yang diurapinya, karena telah
dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebab Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru dicurahkan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan sorak-sorak yang meriah, haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi datang di hadapan Tuhan, saudara-saudara.
saudara berada saat ini, saya percaya lawatan Tuhan sungguh kita akan alami bersama. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasaro ku cinta.
dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan dunia hari-hari ini ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan ya Tuhan, Engkau layak diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan saudara, dimanapun kita berada. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melawat setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Kau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini lahir dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, shalom semuanya, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom guys semuanya. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus. Dan kalau kita ingat sebagai bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah bulan di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa tahun ini saudara? Tahun ke-75, betul sekali ya. Nah, jadi waktu kita memasuki bulan Agustus, kita ini seringkali diingatkan bahwa kita ini bangsa yang sudah mengalami kemerdekaan, ya. Nah, hari ini kita mau membahas sedikit mengenai apa itu kemerdekaan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merdeka itu artinya adalah yang pertama, bebas. Ya, arti kemerdekaan yang pertama menurut KBBI bebas, artinya bebas itu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya, artinya berdiri sendiri. Lalu yang kedua, kemerdekaan itu artinya tidak terkena atau lepas dari tuntutan, ya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, kemerdekaan artinya tidak terikat, tidak tergantung kepada pihak atau orang tertentu, atau juga bisa diartikan leluasa. Itu artinya kemerdekaan, saudara. Tetapi justru dalam kenyataannya hari-hari ini kita melihat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Hong Kong, di mana-mana seluruh dunia ini kita sedang mengalami hari-hari di mana kita merasakan kurang merdeka, saudara. Ya betul ya, karena kita banyak kekangan-kekangan, banyak halangan-halangan yang membuat kita jadi kurang bebas. Kalau dulu kita lagi ngomong kita yang ada di Hong Kong, saudara ya. Dulu kita bebas hari Minggu atau hari Sabtu, hari libur Anda teman-teman sekalian yang bekerja di rumah majikan, bisa bebas, bisa keluar, bisa libur. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kita, di antara saudara-saudara sekalian yang akhirnya tidak diizinkan libur oleh majikan masing-masing. Ya, nah, lalu yang sekarang, yang dulu biasanya bebas untuk kumpul sama-sama, sekarang hari-hari ini kita di Hong Kong hanya dibatasi kumpul hanya berdua. Aku dan kamu, romantis kan saudara ya. Cuman berdua sekarang boleh kemana-mana saudara. Gak boleh kumpul rame-rame. Kemerdekaan kita, kebebasan kita rasanya seperti dikekang, rasanya seperti sangat dibatasi seperti itu. Belum lagi larangan-larangan yang lain. Kalau seandainya pun kalian diizinkan keluar oleh majikan, mungkin ada yang majikannya udah pesan-pesan ya, pesan-pesan macam-macam. Jangan pegang ini, jangan pegang itu, jangan tekan tombol lift, jangan pegang pintu kalau mau buka. Sekarang modelnya baru saudara ya, buka pintu bukan pakai tangan, pakai kaki ditendang gitu kan ya, supaya tangannya jangan sampai kotor seperti itu. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Wah, dan banyak lagi pesan-pesan ya yang ditujukan kepada kita yang seolah-olah membuat kita, aduh kok banyak banget sih aturannya gitu kan, seolah-olah membuat kita jadi terkurung, lepas dari kemerdekaan ya, jadi tidak merdeka lagi. Dan kita nggak tahu kapan ini semua berakhir, kapan pandemik ini berakhir, sehingga membuat kita menjadi rasanya kok kurang merdeka seperti itu saudara. Belum lagi saudara keadaan kota Hong Kong khususnya, di mana kita tinggal hari-hari ini dengan adanya pandemik, dengan adanya virus corona yang hari-hari ini terus kita dengar penambahan pasiennya, kita merasakan tekanan demi tekanan yang ada di kota ini, lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Ya, orang-orang hari-hari ini juga banyak yang jadi tegangan tinggi, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya keluar dari rumah, saya naik kendaraan umum, saudara, naik MTR. Orang-orang Hong Kong, saya merasakan orang-orang tuh jadi kayak lebih sensi begitu ya saudara ya. Hal-hal yang kecil, hal yang sepele bisa jadi heboh gitu. Namanya naik kendaraan umum udah pasti desel-deselan, udah pasti empet-empetan saudara. Tas ransel saya tuh nyenggol ibu-ibu di belakang, cuman nyenggol set gitu ya, namanya juga empet-empetan saudara ya. Rame banyak orang, udah mulai ngomel-ngomel, dia udah bilang, udah, nah, kalau udah cak
gitu, ada cicak-cicak itu saudara, udah suasananya udah nggak enak gitu. Kalau mau diladenin, wah bisa jadi ribut saudara. Tapi ya sudahlah, mengerti aja. Belum lagi kalau ada orang yang nggak pakai masker dengan benar, ini juga terjadi saudara. Waktu saya pergi ke supermarket, di depan saya tuh ada bapak-bapak pakai maskernya nggak bener gitu, taruhnya nggak bener-bener tercover mulut dan hidungnya, sehingga ditegur oleh orang yang ada di supermarket itu. Pak, pakai yang betul Pak. Oh, dia yang lebih galak, sudah dia yang lebih marah kan. Padahal aturan di Hong Kong sekarang kan kemana-mana, di mana-mana tempat umum kita harus pakai masker saudara ya. Wah, dia yang lebih galak saudara. Wah, ribut di supermarket itu saudara. Saya nggak takut mati, dia bilang. Wah, dibalasin lagi sama pengunjung yang lain. Lu nggak takut mati, gue takut mati, pakai yang bener. Wah, pokoknya seru saudara ya. Nah, jadi memang hari-hari ini dengan keadaan demi keadaan yang kita alami hari-hari ini tuh bisa jadi menekan ya, bisa jadi membatasi kemerdekaan kita yang tadinya kita biasa bebas. Wah, jadi banyak larangan macam-macam. Belum lagi yang stres gara-gara majikannya kerja di rumah. Ayo, siapa yang ngalamin stres gara-gara kalian gak boleh keluar rumah, plus majikan juga work from home, school from home, everything from home. Itu juga membuat kita menjadi stresnya gara-gara apa saudara? Saya rasa kalau yang seperti ini stresnya gara-gara 4L saudara. Saudara tahu apa itu 4L? Lu lagi ketemu dia lagi saudara ya. Aduh, gak hari Senin, gak hari Selasa, terus sampai hari Minggu ketemunya lu lagi ketemu majikan lagi saudara ya. Nah, hal-hal seperti ini saudara bisa membuat kita jadi stres, bisa membuat kita jadi tertekan, atau kita mau berusaha untuk menikmati itu semua saudara. Nah, perhatikan pesan Tuhan hari ini ya, bahwa janji Tuhan buat setiap kita, jangan sampai setiap keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita yang tadi saya jelaskan itu membuat kita merasa tidak merdeka saudara. Tetapi ini yang Tuhan mau katakan buat setiap kita, janji Tuhan, pesan Tuhan bahwa kita semua tetap masih bisa menikmati kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Jangan kalah dengan kondisi ini saudara. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, apa katanya? Di situ ada kemerdekaan. Garis bawah ini saudara, bahwa janji Tuhan bilang di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita percaya roh Allah itu ada selalu dimanapun juga saudara. Dan inilah tugas kita untuk menghadirkan roh Allah, sehingga di mana ada roh Allah, ingat ini, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Anda tidak mengalami kemerdekaan, coba cek dan recheck, apakah ada roh Allah di dalam dirimu atau enggak saudara. Nah, saya mau bahas dari poin ini dulu. Poin yang pertama yang kita mau bahas adalah mengenai kemerdekaannya ini dulu saudara, bahwa kemerdekaan yang Tuhan katakan di sini bukanlah kemerdekaan untuk melakukan apa saja. Jangan salah ya saudara ya. Oh, kalau Tuhan bilang Tuhan ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, oh berarti aku boleh ngapa-ngapain aja, boleh saenak udele dewe. Orang Jawa bilang gitu saudara ya. Bukan kemerdekaan yang sebebas mungkin, bukan ya. Bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa. Mari kita lihat, perhatikan firman Tuhan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan seperti ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Siapa yang dipanggil untuk merdeka? Kita semua, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk merdeka. Lanjutnya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai, nah ini dia ya, jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, saudara, yang perlu digarisbawahi di dalam ayat ini, saudara, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Nah, kalimat ini saya coba lihat dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Itu beberapa terjemahan bahasa Inggris tuh kaya akan terjemahan saudara. Jadi kalau dia bahasa Inggris tidak hanya satu jenis penerjemahan, tapi ada beberapa di mana
kalimat ini saudara, waktu diterjemahkan dengan lebih singkatnya, ada beberapa pengertian. Perhatikan kalimatnya saudara, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai, yang pertama, jangan pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Artinya apa? Ini artinya kemerdekaan ini bukan kesempatan bagi sifat berdosa kita, bukan kesempatan untuk keduniawian, keegoisan atau suka-sukanya aku mau memuaskan apa yang aku mau. Bukan yang seperti itu. Jangan salah ya saudara, ini yang salah. Kemerdekaan yang salah adalah kemerdekaan untuk memuaskan sifat berdosa. Bukan seperti itu saudara. Dan juga yang lainnya saudara, yang kedua, bukan kesempatan untuk memuaskan daging kita. Bukan kemerdekaan untuk saya suka melakukan ini, saya suka makan ini, makan itu. Dalam nama Yesus, udah tahu kolesterol tinggi saudara ya. Seafood atau cumi-cumi itu kolesterolnya paling tinggi saudara. Gara-gara kalian pikir, Tuhan sudah memerdekakan aku, lalu kalian mencobai Tuhan dengan cara apa? Dalam nama Yesus, sebelum makan kamu tumpang tangan dulu gitu. Dalam nama Yesus, segala roh-roh kolesterol itu bukan roh saudara ya. Tapi kalau kamu udah tahu itu, kamu makan itu berbahaya, kamu tetap makan, itu namanya mencobai Tuhan. Kemerdekaan di dalam Tuhan bukanlah kesempatan untuk memuaskan daging kita, karena kita pakai nama Yesus lalu kita tumpang tangan, lalu makanannya jadinya nggak akan efek apa-apa sama tubuh kita. Oke, Anda punya iman, boleh, bagus saudara, tapi kita perlu punya hikmat juga ya. Nah, lalu kemerdekaan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu juga yang ketiga sebagai kesempatan untuk memanjakan daging kita. Bukan untuk memanjakan daging kita ya. Enak-enakan lalu pakai ayat kan, Tuhan juga tahulah roh memang penurut tapi daging lemah. Seringkali kita terlalu rohani dan kita pakai ayat firman Tuhan untuk seperti ini saudara. Bukan yang seperti itu. Lalu jangan juga pakai kemerdekaan itu untuk sebagai alasan membiarkan sifat lama kita. Ya, kadang-kadang kita suka pakai alasan seperti ini. Gue emang dari dulu orangnya begitu, dari sononya gue begitu memang. Itu alasan untuk gak mau berubah. Lalu kan Tuhan udah memerdekakan aku. Ya memang aku dari dulu begini, emang mulut gue ember dari sononya. Ya salah sendiri Tuhan kenapa menciptakan mulut aku seperti ini. Bukan kayak gitu saudara ya. Jadi ini bukan kita pakai untuk alasan membiarkan sifat lama kita. Dan juga janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai alasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Bukan ya saudara. Jadi kalau kita lihat dari beberapa penjelasan atau penterjemahan itu tadi ya, kita harus belajar, kita harus tangkap sungguh-sungguh bahwa seharusnya yang harus kita kerjakan, kembali kepada Galatia 5 tadi saudara, kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan pakai sebagai kesempatan untuk hidup bagi sifat berdosa. Jangan pakai untuk kesempatan buat daging. Jangan pergunakan kesempatan untuk memanjakan daging kita. Jangan menjadikan kebebasan ini alasan untuk membiarkan sifat lama kita. Jangan gunakan kemerdekaan kita sebagai alasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi firman Tuhan lanjutnya katakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi seharusnya kita mempergunakan kemerdekaan ini untuk menjadi berkat, untuk melayani satu dengan yang lainnya, bukan untuk menyukakan diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama kita baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, inilah kemerdekaan yang benar saudara. Kemerdekaan yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Katakan sama-sama, kalau Anda bersama dengan keluarga mungkin kasih tahu keluarga di kiri kananmu atau sama teman di kiri kananmu, katakan Kristus telah memerdekakan saya.
Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus datang. Setiap kita yang menerima Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka, yaitu kita semua, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan. Gampangnya seperti itu, saudara. Kemerdekaan yang seperti apa sih kemerdekaan yang benar? Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memerdekakan kita dari ikatan dosa, saudara. Ya, di Galatia tadi, kita dimerdekakan dari ikatan dosa. Jadi seharusnya kalau kita sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harusnya kita tidak boleh lagi terikat oleh dosa masa lalu kita. Dosa-dosa kita itu harus bisa dilepaskan, saudara. Karena kenapa? Tuhan Yesus yang memberikan kita kemerdekaan. Ya, selain kita dibebaskan dari ikatan dosa, hal yang berikutnya lagi, Tuhan Yesus datang memberikan kita, tadi dikatakan di Yohanes 10 ayat yang ke-10, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kalau dibilang kelimpahan, saudara jangan hanya berpikir, oh kelimpahan, wah kalau aku terima Yesus aku jadi orang kaya, aku kaya secara materi. Bukan hanya itu, saudara. Kita percuma jadi orang kaya tapi kalau kita gak punya hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, nah Tuhan Yesus datang memberikan kita hidup berkelimpahan. Saya lebih suka untuk kayak kita memiliki hidup kelimpahan damai sejahtera, saudara. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, wah itu tuh luar biasa, saudara. Kita nggak bisa beli damai sejahtera dari manapun juga, saudara. Walaupun ada toko judulnya toko damai gitu, saudara ya. Kita nggak akan bisa beli damai di toko itu, saudara. Kita hanya bisa menerima damai sejahtera, hati yang penuh dengan peace, penuh dengan damai, saudara ya. Nah, artinya gini, saudara, waktu kita mulai kehilangan damai sejahtera, disitulah kita tidak mengalami kemerdekaan. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, artinya kita kehilangan kemerdekaan. Ya, saudara, garis bawah ini, saudara. Nah, jadi saudara, pastikan hati kita, jangan sampai hati kita ini terjajah oleh hal-hal yang mengganggu hati kita ini kehilangan damai sejahtera. Seringkali kalau kita cek dan recheck, mungkin seringkali banyak hal-hal yang kecil-kecil yang bisa bikin hati kita ini tercuri damai sejahtera kita. Gara-gara hal yang simple, hal yang kecil, saudara, hati kita jadi kesel, hati kita jadi benci. Nah ini, saudara, penjajahan ini terjadi, saudara, kalau kita membiarkan ada rasa benci, rasa kesel, marah, jengkel, dan teman-temannya itu tadi, saudara ya. Nah itu membuat kita ini artinya jadi terjajah sehingga kita tidak lagi mengalami kemerdekaan. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang bagus, saudara. Ini soal ini, saudara ya. Mazmur pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 itu dikatakan seperti ini. Biarlah kamu marah, tapi kamu jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi kalau kita mulai marah nih, saudara ya, mulai hati kita ini terjajah oleh kekesalan, kejengkelan, kemarahan, itu manusiawi, masih wajar, saudara, kita masih manusia darah dan daging. Tapi waktu itu mulai mau menjajah hati kita, firman Tuhan ajarkan kepada kita, oke, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan biarkan tercuri damai sejahteramu lama-lama. Berkata-katalah dalam hatimu, lebih bagus jangan komentar, jangan ngomong umbar kemana-mana kemarahan hatimu, saudara. Tapi firman Tuhan ajarkan kalau kita lagi marah, hati kita terganggu damai sejahtera kita, jangan berbuat dosa. Berkata-katanya di mana? Di dalam hati, bukan di Facebook, bukan di status. Cerita panjang lebar, tinggi dan dalam. Ceritanya lagi berdoa, tapi berdoanya di publik gitu ya, ngomong gitu ya, wah kalau sakit hati ini begini-begini, aduh nggak enaknya diselingkuhin itu begini. Padahal itu lagi kesel, lagi curhat, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Nggak ada diajarin suruh curhat di medsos kita, saudara ya. Berkata-katalah di mana? Dalam hati.
berkata-kata dalam hati, di mana ditempati dirimu, tetapi tetaplah diam. Amin, saudara. Nah, dengan cara seperti itu, kita menjaga damai sejahtera kita. Kalau kita ngepost ini di post, kita lagi sebel, posting, kita lagi benci, posting. Saya yakin dan percaya, saudara, apalagi nanti kalau dikirim bensin, bukan hanya kompor, saudara, bensin yang akan membuat emosi kita malah bertambah. Wah, itu pasti bencinya, keselnya, bla bla blanya itu tambah banyak lagi. Wah, itu jauh dari kemerdekaan, saudara. Makin terjajah kita dengan perasaan seperti itu, damai sejahtera kita hilang. Jangan sampai tercuri seperti itu, saudara. Nah, kembali lagi mengenai kemerdekaan ini tadi, saudara. Kalau kita lihat dari pengalaman bangsa kita Indonesia 75 tahun yang lalu, di mana Indonesia dinyatakan sudah merdeka, apa sih yang membuat perbedaan antara Indonesia sebelum 17 Agustus 45 dan sesudah titik balik itu? Yang membuat bangsa-bangsa juga akhirnya mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang pertama adalah tentunya deklarasi atau pernyataan proklamasi yang sudah dinyatakan pas tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan. Teks proklamasi itu dibacakan, proklamasi kami bangsa Indonesia, dan seterusnya seperti itu, saudara. Ini yang pertama. Syarat kemerdekaan yang pertama, ada proklamasi. Artinya ada pengakuan, ada pernyataan. Kita harus menyatakan bahwa ini loh, saya ini udah merdeka, saya ini udah jadi anak Tuhan, aku ini sudah jadi pengikut Kristus. Perlu diproklamirkan, saudara, perlu dinyatakan supaya dunia tahu bahwa saya ini udah jadi anak Tuhan nih, gitu, saudara ya. Nah, yang pertama tadi syarat kemerdekaan ada pengakuan, artinya lebih jelasnya lagi adalah kita perlu mengaku dengan mulut kita, bukan hanya percaya di dalam hati kita, tetapi seperti yang diajarkan di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10, saya bacakan di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, kamu akan dimerdekakan. Lalu ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, saudara, kalau hari ini ada di antara kita mungkin Anda sebetulnya sudah percaya kok sama Tuhan Yesus, tapi masih malu-malu kucing gitu ya. Masih ya yang penting Tuhan tahu, dalam hati aja, dalam hati. Lalu gak mau diproklamirkan, saudara. Bagaimana dunia tahu bahwa Anda ini sudah mengalami kemerdekaan, saudara? Jadi yang pertama, dalam proklamasi ini Anda perlu mengaku, ada pengakuan. Bukan hanya di dalam hati bahwa percaya, oke, aku percaya. Tapi belum dinyatakan, belum diproklamirkan. Di sini firman Tuhan katakan kita percaya dalam hati, tapi kita perlu mengaku dengan mulut kita. Ya, perlu mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Disitulah kita akan diselamatkan. Kebayang nggak, saudara, kalau misalnya 75 tahun yang lalu itu pembacaan proklamasinya itu dalam hati saja gitu. Ya pokoknya dalam hati saja sudah. Pokoknya kita yakin dan percaya bahwa Indonesia sudah merdeka, tapi nggak ada proklamasi. Ya dalam hati saja. Saya nggak yakin hari ini bangsa kita Indonesia sudah benar-benar merdeka kalau tidak ada peristiwa bersejarah 75 tahun itu. Kita nggak ada di Dirgahayu kemerdekaan 75 tahun, nggak ada kejadian itu, saudara. Tapi kita, makanya itu pentingnya, saudara ya, perlu dinyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Nih loh, aku udah jadi anak Tuhan. Nanti dilanjutkan lagi dengan step berikutnya kalau Anda sudah lebih mengerti, dibaptis, saudara, seperti itu. Nah, makanya perlu yang belum mengikuti Klaskom, ayo ikutan Klaskom supaya Anda lebih dalam lagi mengenal, mengerti firman Tuhan. Nah, lalu saudara, syarat dari kemerdekaan, waktu kita lihat peristiwa Indonesia merdeka, di dalam teks proklamasi itu ada kalimat seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan
dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Terus ada tulisan yang Jakarta 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta gitu ya. Kayak kalau yang sekolahnya di Indonesia mesti ngerti saudara ya. Nah saudara, yang kedua bahwa proses pemindahan dari yang tadinya terjajah kepada sungguh-sungguh merdeka itu nggak bisa langsung makset gitu loh saudara. Ngerti ya maksudnya makset? Maksudnya langsung begitu 17 Agustus langsung benar-benar lepas, benar-benar merdeka. Tapi ada proses. Ya, yang kedua ada prosesnya. Pemindahan kekuasaan bernegara aja ada prosesnya saudara. Dalam kehidupan kita pun, kita dari yang tadinya terjajah, belum di dalam Tuhan, kita masuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang merdeka, ada prosesnya. Nah, di dalam prosesnya ini, proses perubahan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang merdeka dari dosa ini, ada bagian Tuhan memang yang mengerjakan, kasih karunia Tuhan berikan buat setiap kita, tetapi juga ada bagian yang perlu kita sendiri juga kerjakan. Jadi kita nggak bisa kayak, Tuhan pokoknya aku udah percaya nih, terima Tuhan, Tuhan yang berubah aku lah, dulu aku sifatnya jelek loh Tuhan, pokoknya begitu aku sekarang bilang, iya aku mau percaya terima Yesus, langsung sekejap set jadi manusia yang baru gitu ya. Nggak bisa saudara, ada proses dan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saya teringat saya masih melayani di Guangzhou waktu itu, ada satu kejadian seperti ini saudara. Ada seorang anak muda, ya waktu itu saya juga masih muda, sekarang pun masih muda sih sebetulnya. Jadi waktu itu saya melayani tuh anak-anak sekolah tahun 99 kalau nggak salah, berapa puluh tahun yang lalu tuh ya. Nah di situ pas hari-hari itu tuh abis kerusuhan di Indonesia, lalu banyak anak-anak Indonesia yang dikirim ke luar negeri gitu, termasuk di Guangzhou di tempat saya melayani pada waktu itu. Nah, jadi kita tuh seringkali ada doa keliling, kita doain asrama di seputar sekolah, kita minta Tuhan, minta hujan pertobatan, kasih karunia Tuhan turun buat anak-anak ini. Karena banyak anak-anak tuh yang jadi lepas dari keluarga, jadi liar gitu ya, jadi bandel. Nah, singkat cerita, ada satu anak yang tiba-tiba pada waktu hari kita ibadah, hari Minggu, dulu kita ibadah di lantai 8 dan tanpa lift saudara. Jadi dulu saya nggak sebesar ini saudara ya, dulu saya masih imut-imut gitu. Setiap hari itu naik turun tangga dari lantai dasar ke lantai 8 tanpa lift saudara. Dan kita ibadah di lantai 8 itu. Puji Tuhan banyak anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang mereka walaupun nggak pakai lift, mereka naik tangga, mereka naik ke atas saudara. Satu hari ada seorang anak muda, anak ini terkenal bandel, terkenal suka minum, pemabuk berat, pokoknya bandel-del gitu saudara ya. Tiba-tiba datang, wah kita para aktivis pelayan pada sukacita luar biasa. Wah puji Tuhan, makasih Tuhan, jawaban doa dari Tuhan, ini anak ini dijamah sama Tuhan, tiba-tiba dia bisa datang. Oh puji Tuhan, haleluya. Wah kita seneng banget. Dia datang ikut ibadah. Selesai ikut ibadah, anak ini datang ke saya. Dia bilang gini, Ci, saya mau dibaptis. Wih, lebih kaget lagi saudara. Wih, dahsyat Tuhan, emang kalau kerja nggak tanggung-tanggung nih. Terus dia bilang dia mau dibaptis. Ya udah kita garap langsung saudara. Hari itu juga selesai ibadah jam 12 siang, kita langsung siapin kolam baptisan. Singkat cerita langsung dibaptis anak itu siang itu juga. Nah, selesai dibaptis, kita seneng ucap syukur sama Tuhan gitu kan. Terus setelah dia pulang, malam-malam masih hari Minggu itu juga, tengah malam saya ditelepon sama teman-teman. Di telepon, dibilang, Ci, gawat. Kenapa? Itu anak yang tadi baru dibaptis itu, dia sekarang lagi mangkal di tempat biasa dia mangkal, saudara. Lagi mabok lagi di situ. Dan lebih parahnya lagi, ada seorang aktivis kita lihat
temen ini yang tadi siang baru dibaptis terus sekarang minum lagi, mabok lagi. Si aktivis ini lihat dia mabok, dia bilang gini, saya sebut aja lah namanya, kalian juga nggak kenal lah ya. Yang tadi baru dibaptis itu namanya Edi. Aktivis kita ini lihat si Edi minum lagi, ada 3 botol masih utuh. Si aktivisnya bilang gini, aduh lu kan baru dibaptis tadi siang, jangan minum lagi daripada lu yang minum, sini gue yang minum. Akhirnya si aktivis minum bareng sama dia. Nah, jadilah teman-teman telepon ini, gawatnya double saudara. Karena kesatu si Edinya habis dibaptis minum lagi, kedua aktivis yang nggak biasa minum jadi ikutan minum. Maboklah mereka berdua. Saya datang ke situ dong. Waktu saya datang, ini seumur hidup saya nggak pernah lihat kejadian ini saudara, dan saya nggak berharap tidak akan terjadi lagi. Si aktivis ini saudara dalam pengaruh alkohol, masih lagi mabok-mabok gitu, tapi ngotbahin si Edi gitu. Jadi dia maboknya tuh kayak gini saudara ya. Dia bilang sama si Edi, masih mabok, lu jangan mabok lagi Tuhan Yesus sayang sama lu gitu saudara. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah jadi ini anak 2 ya ampun, saya pikir ini barusan tadi dibaptis kok sekarang begini lagi. Nah saudara, dari kejadian ini saudara, ternyata si Edi ini dia pikir kalau dia udah percaya di dalam hati, lalu mengaku dengan mulutnya dia mau percaya Tuhan Yesus, dia mau mengalami kemerdekaan, dia mau mengalami hidup yang baru, dia sudah dibaptis, dia pikir dia udah gak ada lagi kepengennya untuk dia minum lagi atau kehidupan yang lama. Dia pikir udah meleleh tuh di kolam baptisan, udah hilang, udah larut semua. Tetapi dia lupa, bukan lupa juga, mungkin dia belum mengerti pada waktu itu bahwa ada bagian Tuhan kerja berikan kasih karunia untuk dia, tapi juga ada bagian kita untuk menguasai diri kita, untuk kita mematikan daging kita. Bukan artinya waktu kita udah percaya Yesus akhirnya jadi kita bisa bebas, merdeka berbuat dosa, kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi lihat ini saudara, ada bagian Tuhan dan ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin ya. Nah, kembali lagi saudara di sini 2 Korintus 3 ayat 17 tadi dikatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi supaya kita mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan di sini adalah tadi kata kuncinya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pastikan kita selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan setiap kita. Hari lepas hari, jam demi jam, detik demi detik, undang kehadiran Allah. Gimana caranya mengundang Allah ya? Bikin surat undangan gitu, Tuhan silakan hadir gitu. Bukan saudara. Baca yuk, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, dikatakan di sini Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di sini orang Israel bukan berarti hanya orang Israel yang ada di Timur Tengah sono, tapi orang-orang Israel di sini adalah termasuk saudara dan saya, orang-orang Israel secara rohani. Tuhan adalah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya waktu kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita yang adalah orang-orang Israel secara rohani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, caranya untuk menghadirkan Allah, roh Allah dalam kehidupan setiap kita. Ayo kita suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kepada Tuhan, di situ Tuhan itu hadir, Tuhan tuh duduk, Tuhan tuh bersemayam di atas puji-pujian. Caranya seperti itu saudara. Caranya hari-hari ini ayo lebih banyak lagi berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bangun tahta untuk Tuhan supaya Tuhan itu betah hadir, duduk di atas puji-pujian kita. Bertahta itu kata gampangnya duduk gitu loh saudara ya. Nah saudara, kalau kita ini kita yang ada di rumah saudara ya, lalu dapat kabar
saya mau datang ke rumah kamu gitu ya. Kalau saya di rumah, begitu ada teman mau datang ke rumah, yang saya lakukan nomor satu apa saudara? Pasti langsung beres-beres rumah, ya nggak? Yang biasanya berantakan gitu kan, sebisa mungkin dibikin serapi mungkin, ya berantakannya ditutupin lah minimal gitu ya. Bagian-bagian yang kotor, yang jelek-jeleknya, yang berantakannya dicemplungin satu tempat, misalnya gitu. Pokoknya dibikin serapi mungkin supaya waktu ada tamu itu datang, tamu itu merasa nyaman ada di rumah kita, gitu kan? Nah, saudara, waktu kita mengundang kehadiran Tuhan, kita mengundang Tuhan hadir nih. Tuhan, ayo hadir Tuhan hadir dalam pujian penyembahan. Yang akan kita lakukan, kita akan pasti pertamanya mungkin rada tanda kutip jaim gitu ya, kayak Tuhan, kayaknya nikmatin Tuhan banget gitu, yang jelek-jeleknya kita umpetin, kita simpen gitu ya, segala kejelekan kita gitu kan. Nggak mungkin kita lagi penyembahan gitu terus yang sukanya ngomel-ngomel, marah-marah, lagi penyembahan terus kita gerutu-gerutu, marah-marah, itu nggak connect, nggak bakalan kita bisa lakukan itu, ya kan? Nah, waktu kita mengundang kehadiran Tuhan hadir, otomatis kita jadi suka beres-beres. Yang mengerti boleh ketik amin. Kalau kita suka menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, tadi kan dikatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Waktu Tuhan itu sering kita undang dengan pujian penyembahan, Tuhan hadir. Di situ ada kemerdekaan, janji firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita mengundang Tuhan hadir dengan pujian penyembahan kita, Tuhan hadir, di situ kita sedikit demi sedikit yang gak berkenan, yang jelek-jelek dalam hidup kita, itu sedikit-sedikit yang tadinya kita umpetin. Karena Tuhan itu seringkali hadir bukan hanya sebagai tamu, tapi menetap, tinggal. Tuhan lama-lama betah dalam kehidupan kita, itu yang jelek-jelek itu nyingkir semua, saudara. Proses itu akan terjadi dalam hidup kita. Makin hari kita makin disempurnakan, makin hari kita makin serupa dan segambar dengan Dia yang kita sembah. Ya, nah karena itu saudara, ayo pastikan bahwa kita suka mengundang kehadirannya. Pastikan kita suka memuji dan menyembah Tuhan sehingga Tuhan hadir dalam hidup kita, memberikan kemerdekaan itu tadi. Yang mengerti dan mau katakan amin yang kenceng, kalau perlu pakai pentungnya yang banyak, amin. Ya, nah jadi saudara, ayo hari-hari ini di tengah keadaan yang makin gak menentu, di tengah keadaan kiri kanan kita mereka mengalami banyak nggak mengalami kemerdekaan, sementara kiri kanan kita mereka mengalami terjajah dengan rasa tertekan, terjajah dengan rasa nggak nyaman, kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa, banyak larangan ini dan itu. Biarlah kita anak-anak Tuhan tampil beda. Kita anak-anak Tuhan suka mengundang Roh Allah hadir dalam hidup kita lewat pujian penyembahan kita, sehingga semakin hari kita semakin mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, namamu selesai berbicara, tapi biar Roh-Mu yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus bertata dalam kehidupan setiap kami. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, Roh-Mu hadir dalam setiap kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang terus mengerjakan kemerdekaan demi kemerdekaan yang sesungguhnya dalam hati setiap kami, sehingga setiap kami semuanya semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Pada minggu yang kedua kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri, kita persiapkan hati, agar supaya apa yang kita dengar melalui kebenaran firman itu tertanam dalam loh hati kita dan bertumbuh berbuah, mengubah hidup saudara dan saya. Kita naikkan sebuah lagu. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin.
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita perlu mendengar akan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang amat indah untuk kita hampiri Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Nya, minta ampun buat segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga pada waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita benar-benar memperoleh persekutuan dengan tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan kita. Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Anggur atau apapun juga yang kau siapkan di dalam mengikuti perjamuan kudus dari rumah, dengan iman kita angkat, kita bawa ke hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang diberkati ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bahwasannya Engkau baik, untuk selalu
selama-lamanya selalu baik. Kasih karunia-Mu yang Kau berikan, tak mampu kami membalasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita akhiri ibadah kita dengan iman. Kita angkat kedua tangan kita, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, baik di rumah, baik dalam perjalanan, baik di dalam tekanan maupun di dalam kemerdekaan, baik di dalam persoalan maupun kemenangan. Hari ini kita diberkati melalui bilangan pasal 6. Bagaimana Musa berpesan kepada Harun. Dan itulah yang saya akan ucapkan, karena saya percaya dan saya berkata-kata, saya rindu untuk melepaskan berkat ini. Mari angkat kedua belah tanganmu dengan iman, terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, setiap rumah tangga dan keluargamu. Diberkati dengan terobosan-terobosan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan penghiburan yang baru, yang akan memampukan setiap kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita akan tetap tegak berdiri, kita akan tetap jadi berkat, kita akan berkata-kata hal yang positif, kita memperkatakan firman yang akan terjadi dan tak pernah kembali dengan sia-sia, memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu akan jadi bagian kita, karena Allah kita akan mencurahkan berkat-Nya melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membawa hidup kita masuk dalam rencana Allah, terjadi mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang bermain. Mari yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan memberkati.